Oke, kali ini gue mau buat video soal beberapa match Piala Presiden dan berita terbaru Piala Presiden ya. Nah, pertama ke hasil-hasil match dulu ya. Seperti yang sudah kita tahu, bagaimana Persib Bandung menang dari Persebaya Surabaya 3-1 dan layak menang berdasarkan memang efektivitas finishing juga ya. Dan memang terlihat Persib ini dengan kehadiran pemain-pemain asingnya dan Ezra yang ditaruh di attacking midfield memang sangat worth it ya, karena dia punya visi untuk memberikan end passing yang tepat ke rekan-rekannya, kepada DDS ataupun kepada yang di depan. Jadi Ezra memang secara sebagai finisher memang kurang karena dia lambat, dia nggak punya speed, finishingnya juga kurang. Tapi sebagai attacking midfield, sebagai playmaker di tengah, pembagi bola, dia punya visi, dia punya end passing, sangat cocok lah ya. Eksperimen dari Abah Obed. Dan Ciro bisa mencetak gol debutnya di sini, emosional dengan tangisannya, luar biasa ya Ciro ya. Skill individu luar biasa, 1 lawan 2 dan berhasil lolos. Terutama ya untuk Persib, Abah Obed terutama dengan skuad yang mewah seperti ini, bagaimana dia bisa menerapkan sistem bermain pattern yang jelas untuk Persib. Karena dengan sistem bermain, dengan kapasitas pemain yang dimiliki, maka akan semakin mengerikan. Persib akan menjadi penantang serius buat Liga 1. Hanya jangan mengandalkan skill individu saja ya, karena kalau skill individu lagi underperform bisa saja fail ya. Maka butuh sistem bermain pattern, memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Itu kritikan untuk Abah Obed. We'll see seperti apa ke depannya. Sementara Persebaya, nice try Coach Aji dengan banyak kehilangan pemain dari musim lalu. Pemain-pemain muda diorbitkan kembali, tentunya tidak mudah untuk bisa menahkodai tim ini. Namun kehadiran pemain asingnya juga, Vidal dengan kengototannya memang layak lah di sana ya. Sementara pemain Jepangnya masih kurang. Semoga lebih baik lagi. Nah, di match selanjutnya ada Persija Jakarta yang sayangnya harus kalah dari Barito Putra 2-0 karena Persija di match ini menurunkan full pemain muda. Bisa dibilang ini SSB-nya Persija lah ya, karena full pemain muda. Nah, walaupun kalah ya, mau bagaimana, Barito Putra turun dengan full tim, pemain asing, pemain utama yang turun senior dan sebagainya. Wajar lah kalah 2-0 kan. Walaupun sebenarnya banyak peluang juga Barito Putra untuk bisa lebih dari itu. Sekali kena tiang, sekali kena mister. Lalu ada peluang gol juga yang dianulir ya. Sudah keluar garis lapangan, gol dianulir dari Rafael Silva. Namun ya cuma bisa menang 2-0 dan congrats tentunya, karena memang mereka lebih punya kedalaman squad melawan Persija yang menurunkan pemain muda. Terlihat memang pemain-pemain muda ini lagi dites nih sama Thomas Doll ya. Diberikan kesempatan di Piala Presiden. Beliau sudah berstatement ini ajang yang satu ini tidak untuk serius tapi untuk berikan kesempatan kepada pemain muda, dan tepat sekali menurut gua. Dan terlihat memang ya masih kelihatan lah ya pemain muda SSB Persija ini, terutama kipernya itu yang masih sangat kagok, grogi ya, bola-bola atas dia gak bisa nangkep, but that's okay. Persija mengorbitkan pemain muda sangat bagus untuk prospek kedepannya ya. Kalau memang ada yang berhasil melejit namanya, ada yang bisa mengikuti permainan dari Thomas Doll, maka akan menguntungkan untuk Persija sendiri tentunya, untuk investasi jangka panjang bukan, dan juga untuk kedalaman skuadnya nanti. Cuman memang untuk pemain trialnya dari Jepang ya, ada 2 ya, si Ryohei Miyazaki dan satunya lagi, memang belum kelihatan ya perannya. Dan kita lihat lah ya apakah memenuhi ekspektasi dari Thomas Doll. Sejauh ini belum terlihat kontribusi kemarin, mungkin akan berikan kesempatan lagi untuk match-match yang selanjutnya ya. Butuh, karena memang yang bermain kan bukan pemain utama ya, jadi chemistry sangat kurang.
Jadi skill individu akan bisa ditonjolkan di situ. Sayangnya kemarin tidak kelihatan ya. Dan tentunya Persija dalam ajang ini tentu harus mencari kiper yang bisa melapisi Andritani ya, karena memang Andritani kelihatan dari musim lalu tidak punya pelapis yang sepadan untuk merotasi dia di penjaga gawang, karena pada saat Andritani lagi underperform, tidak ada yang skipper yang selevel dengan dia untuk menggantikan, maka akan sangat berbahaya karena tidak ada level kompetitif di situ, di posisi itu. Jadi Persija harus segera mencari pelapis Andritani yang sepadan lah ya, 11-12. Makanya dari itu kiper mudanya, masih ada kiper muda lain yang bisa dicoba. Sekarang baru satu, mungkin di match selanjutnya akan dicoba yang lain. Dan we'll see seperti apa ya. Good luck buat Persija, dan The Jackmania tentunya support terus ya, karena tim ini punya prospek lah. Thomas Doll punya filosofi bermain, terlihat bahwa pemain-pemainnya Persija build up dari belakang, mencoba keluar dari pressing, tentunya itu diajarkan Thomas Doll, dan we'll see seperti apa ke depannya. Lalu di match lainnya ada Rans Nusantara ya, yang seri melawan Madura United, yang lawan Madura United ya. Dan Rans ya kekurangan sangat ditekannya, Madura United lebih menguasai, dan tentunya Rans harus cepat bisa kembali bangkit, jangan hanya untuk numpang lewat saja nanti ya di Liga 1. Dan gue mau bahas juga soal keberlangsungan dari Piala Presiden ini yang turut berduka cita tentunya atas kehilangan saudara-saudara kita boboto di sana ya, di laga Persib terakhir. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin. Dan tentunya akibat insiden ini ada berita soal Piala Presiden akan dihentikan dan semacamnya ya. Jadi tentunya kita lihat dulu ya, ini ajang pramusim dan sebenarnya sudah mendapat lampu hijau dari kepolisian untuk menghadirkan penonton di dalamnya. Jadi sangat disayangkan ya apabila dihentikan ajang ini, karena ini sebenarnya jadi penilaian pertama juga sebelum liga nanti dimulai. Karena kalau sampai dihentikan atau tanpa penonton saat liga akan dimulai, akan merugikan sekali ya untuk semuanya, termasuk kita ingin nonton di stadion. Jadi maka dari itu kita sebagai penikmat klub kita, penyokong klub kita masing-masing, tentunya harus bisa taat aturan. Yang memiliki tiket yang berhak masuk, yang tidak mungkin bisa melihat dari nobar, dari luar, atau dari lewat platform streaming lainnya kan sudah disediakan begitu ya. Jadi turunkanlah rasa egois dari masing-masing. Mungkin memang kecintaan kita ya terhadap klub itu luar biasa besar, dan kadang itu mengalahkan logika kita, namun tetap saja kita sebagai manusia biasa harus bisa mengontrol emosi kita, mengontrol rasa kita, dan tentunya harus bisa memberikan keuntungan positif lah untuk klub yang kita berikan, yang kita dukung ya, jangan sampai merugikan. That's it. Dan untuk mungkin akan tuan rumahnya, status tuan rumah akan dipindahkan atau tanpa penonton dan sebagainya ya, itu akan menjadi pertimbangan dari pihak yang bersangkutan. Tapi dalam konteks ini gue mau tekankan bahwa akan sangat merugikan jikalau Piala Presiden ini akan jadi tolak ukur, ada flare atau ada hal-hal yang kecil, minor, atau yang besar yang merugikan, yang negatif di mata pihak yang berkewajiban. Jadi itu bisa jadi bahan penilaian buat mereka untuk kepada liga ke depannya ya. Jadi apakah ada penonton atau tidak, atau bagaimana kebijakannya. Jadi semoga tetap berlangsung Piala Presiden ya, aman, tentram, dan tentu saja penonton bisa tetap menghadiri ajang ini, dan Liga 1 ya segera bergulir. Oke, that's it. Kalau dari gua, kedepannya kita lihat ya ada info apa yang bisa disampaikan. Thanks for watching guys.